Pemain timnas Jepang Yuto Nagatomo mengaku mewaspadai peningkatan kualitas timnas Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini ia sampaikan menjelang pertemuan timnya dengan timnas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teka-teki mengenai kemungkinan Kevin Dix bermain untuk timnas Indonesia melawan Jepang akhirnya terjawab. Bek FC Copenhagen itu dipastikan dapat beraksi membela timnas Indonesia setelah mendapat kepastian langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar kurang baik datang dari bek tangguh timnas Indonesia asal FC Twente, Mads Hilgers, yang batal datang ke Indonesia untuk memperkuat timnas setelah dirinya memastikan akan fokus untuk pemulihan cedera yang ia dapat saat membela klubnya FC Twente. Kapten Timnas Indonesia, J. Itzes, memberikan pesan buat para pemain hingga supporter Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Yuto Nagatomo waspadai peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Pemain timnas Jepang Yuto Nagatomo mengaku mewaspadai peningkatan kualitas timnas Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini ia sampaikan menjelang pertemuan timnya dengan timnas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tingkat permainan tim Indonesia semakin berkembang, kata Yuto kepada wartawan usai latihan di GBK. Pemain veteran berusia 38 tahun itu dan 5 pemain Jepang lainnya berlatih perdana di lapangan A Gelora Bung Karno yang dipimpin langsung oleh pelatih Hajime Moriyasu. Di bawah asuhan Sintayong, permainan timnas Garuda selalu membaik, apalagi setelah diperkuat pemain-pemain keturunan yang merumput di Eropa. Setelah pertemuan dengan Jepang pada Piala Asia 2023 awal tahun ini, Indonesia naik 16 peringkat dari 146 ke 130 dunia. Yuto menilai pertemuan antara Jepang dan Indonesia pada Jumat nanti akan jauh berbeda dari pertemuan dalam Piala Asia ketika Indonesia takluk 1-3 kepada Samurai Biru. Saya tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kata pemain FC Tokyo tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, ada banyak minat dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Saya sangat menantikannya, tambah dia. Kevin Dix siap perkuat timnas Indonesia hadapi Jepang. Teka-teki mengenai kemungkinan Kevin Dix bermain untuk timnas Indonesia melawan Jepang akhirnya terjawab. Bek FC Copenhagen itu dipastikan dapat beraksi membela timnas Indonesia mulai periode November ini. Kepastian bahwa Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini sekaligus memastikan bahwa proses perpindahan federasi sang pemain sudah beres. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024, kata Erick Thohir dalam keterangan resminya. Kevin Dix telah menjadi warga negara Indonesia sejak Jumat 8 November lalu. Dia menjalani pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Denmark. Setelah menjadi WNI, PSSI sebenarnya tak menjanjikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Federasi meyakini pemain berusia 28 tahun itu kemungkinan baru bisa turun saat melawan Arab Saudi. Namun PSSI tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar proses perpindahan federasi Kevin Dix bisa rampung cepat dan bisa main melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Usaha itu pun membuahkan hasil. Karena itu Erick Thohir tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan proses naturalisasi Kevin Dix. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga, DPR RI, Kementerian Hukum, dan lain sebagainya. Erick Thohir berharap kehadiran Kevin Dix mampu mempertebal lini pertahanan timnas Indonesia. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Jepang yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di Asia saat ini.
Hadirnya Kevin Dix memang jadi tenaga tambahan besar untuk timnas Indonesia. Pemain yang memiliki marga bakar besi itu punya pengalaman melimpah di benua Eropa. Dia bermain dalam kompetisi antar klub Eropa seperti Liga Champions dengan dua klub berbeda, yakni bersama Feyenoord pada musim 2017-2018 dan FC Copenhagen pada 2022-2023 dan 2023-2024. Total 14 pertandingan Liga Champions pernah dirasakan Kevin Dix. Jalani pemulihan cedera, Mads Hilgers batal bela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar kurang baik datang dari skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya salah satu pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, batal datang ke tanah air. Kabar itu disampaikan oleh salah satu akun Twitter 20 Insight pada Senin 11 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laporannya, Mads Hilgers akan tetap berada di Belanda pada agenda FIFA Matchday. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Mads Hilgers. Mads sempat diragukan datang ke Indonesia sebab bek berusia 23 tahun itu mengalami cedera saat FC Twente menghadapi Willem II pada 2 November 2024. Mads Hilgers pun absen saat FC Twente bertemu dengan Nice pada 8 November 2024. Namun ia kembali diturunkan FC Twente saat melawan Ajax Amsterdam pada 10 November 2024 yang lalu. Mads Hilgers kemudian main sebagai starter saat FC Twente bermain imbang 2-2 melawan Ajax di Eredivisie Minggu 10 November 2024. Bek tengah berusia 23 tahun tersebut bermain hingga menit ke-84. Saat laga itu Mads Hilgers sempat mendapat tackle dan terlibat duel yang cukup keras. Pecinta sepak bola Indonesia sempat dibuat senang dengan kembalinya bermain Mads Hilgers di FC Twente. Itu artinya cedera yang menimpa pemain keturunan tersebut sudah sembuh. Namun ternyata Mads Hilgers dikabarkan memilih untuk tetap di Belanda. Ia fokus dalam penyembuhan cedera yang saat ini sedang menimpanya. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes memberikan pesan buat para pemain hingga supporter Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi dua tim langganan peserta Piala Dunia ini tengah menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya skuad Garuda dituntut untuk bisa meraih poin meski tak akan mudah menghadapi tim yang peringkat FIFA-nya jauh dari Indonesia. J. Itzes dan kawan-kawan saat ini menempati posisi ke-130 di ranking FIFA. Sementara calon lawan yakni Jepang menempati ranking 15 FIFA. Sedangkan Arab Saudi di posisi ke-59 dunia. Tentu saja dua laga ini tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat timnas Indonesia. Apalagi mereka mendapatkan tuntutan besar untuk bisa bangkit dan kembali bersaing di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini tim Merah Putih menempati posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Sama seperti Cina yang menjadi juru kunci. Oleh karena itu dalam laga sisa putaran ketiga ini, timnas Indonesia dituntut meraih poin semaksimal mungkin agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Untuk mewujudkan target ini, J. Itzes membakar semangat para pemain timnas Indonesia. Dia mengunggah video timnas Indonesia dan mengingatkan para pemain. Pemain klub Serie A Venezia FC tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda sudah berada di sini dan tentu memiliki kesempatan bagus untuk terus meraih hasil yang terbaik. Oleh karena itu dia berpesan kepada para penggawa tim agar tidak pernah lupa buat siapa mereka bermain. Menurutnya ini saatnya tim Merah Putih menunjukkan permainan terbaiknya agar bisa diperhitungkan ke depannya. Kita layak ada di sini. Kita sudah berjuang sangat keras untuk berada di sini, ujar J. Itzes dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan, tegasnya. Jangan lupa untuk siapa kita bermain. Ingatlah untuk siapa kalian bermain. Untuk keluargamu, untuk negaramu, untuk kebanggaanmu. Kita keluar dan kalahkan mereka hari ini, ujarnya. Tak hanya kepada pemain timnas Indonesia, J. Itzes juga berpesan kepada supporter.
Pemain berusia 24 tahun tersebut mengharapkan dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia. Kapten tim Merah Putih tersebut ingin supporter bisa memberikan dukungan luar biasa dalam 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi ini. Kami butuh dukungan kalian lagi, seperti biasa dalam 2 laga kandang nanti. Kita Garuda, tulis J. It Says. Bravo, sepak bola Indonesia.